Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita bisa bertemu lagi dalam suasana sihah wal afiyah, dan semoga kita tetap diberikan iman, Islam, dan semoga ihsan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan panjang umur dan sehat walafiat. Hadirin sami'in sami'at rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini ada penanya yang meminta hikmah dari halal bihalal. Hikmah atau manfaat daripada halal bihalal. Saya menjelaskan sedikit dari hikmah silaturahmi dan halal bihalal. Beliau Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa orang yang puasa Ramadan imanan, dengan iman dia percaya bahwa puasa Ramadan itu adalah memang benar-benar diwajibkan oleh Allah. Kemudian ihtisaban, dia itu karena ridhonya Allah, karena dia itu mencari pahalanya Allah, mencari keridhoan dari Allah, maka dia itu benar-benar ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosanya, dosa-dosa yang telah lalu. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan iman dan ihtisaban, karena dia percaya dan meyakini dan iman kepada bulan Ramadan kalau itu adalah diwajibkan puasa Ramadan tersebut, dan juga ihtisaban karena Allah Subhanahu wa taala puasanya, maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dosa-dosa yang telah lalu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini yang dikatakan maghfirah atau diampuni dosanya oleh Allah itu adalah dosa-dosa yang kecil, dosa-dosa yang kecil, bukan dosa besar. Kalau dosa besar maka harus benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar seperti dosa zina, dosa membunuh. Kemudian kalau meninggalkan sholat maka harus qadha, meninggalkan zakat harus qadha. Kemudian yang meninggalkan hal-hal yang memang diwajibkan, benar-benar diwajibkan oleh Allah, maka harus ditunaikan, seperti nazar maka harus segera ditepati. Lah, dalam kesempatan kali ini yang dimaghfirah atau yang diampuni oleh Allah itu adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil yang hubungannya hablum minallah, yang hubungannya itu adalah yang hablum minallah, yang hakullah, yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kemudian, apakah juga terhapus oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang berhubungan dengan manusia sesuai dengan hadis tadi itu? Tidak. Jadi yang dihapus itu hanya dosa yang berhubungan dengan hakullah dan dosa-dosa kecil. Makanya terus kemudian ada yang namanya zakat di bulan Ramadan, zakat fitrah, untuk membersihkan dari hal-hal yang berhubungan dengan hakullah juga, ya, membersihkan badan kita, itu yang dikatakan sebagai zakat fitrah. Lah, kemudian untuk yang berhubungan dengan hakullah, hakul adami, maka tidak bisa terhapus dengan zakat, tidak bisa terhapus dengan siam, puasa Ramadan, tidak. Akan tetapi maka harus caranya meminta maaf kepada orang yang
kamu telah menyalahi, kamu telah menzolimi, kamu telah mempunyai dosa kepada mereka. Harus minta maaf, harus minta halalnya. Makanya dalam kitab Sahih Bukhari ya, dan hadis yang dari Abu Hurairah, riwayatnya Imam Bukhari, yaitu makanat lahu mazlamatun li akhihi min urdihi aw syai'in falyatahillahu minal yaum qabla an la takuna dinarun wala dirhamun in kana lahu amalun salih ukhidha lahu biqadri mazlamatihi wa in lam takun lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila lahu. Dalam Sahih Bukhari, apabila seseorang itu pernah berbuat zalim, berbuat tidak baik kepada saudara kalian, maka falyatahillahu, maka kalian harus wajib hukumnya untuk minta halalnya, untuk minta ikhlasnya, untuk minta ridhonya. Nah, ini kemudian adalah yang dikatakan sebagai halal bihalal, atau hasilnya daripada silaturahmi. Silaturahminya terserah, teknisnya terserah, artinya bisa menggunakan virtual, bisa langsung bertemu langsung, bisa dengan menggunakan acara halal bihalal, teknisnya terserah. Akan tetapi kalau saling memaafkannya itu harus wajib karena pernah mempunyai dosa, maka falyatahillahu untuk minta halalnya, begitu. Teknisnya terserah, tidak harus berkunjung satu persatu, tidak minta maaf ke satu persatunya rumah, tidak harus demikian teknisnya. Tapi itu lebih bagus karena memang langsung bertemu, silaturahmi, bertemu langsung secara tatap muka itu lebih bagus. Akan tetapi misalkan lewat virtual atau telepon ya, atau WA dengan minta maaf atau silaturahmi atau halal bihalal, itu sudah mencukupi. Teknisnya terserah. Lah, maka wajib hukumnya untuk minta halalnya kepada orang tersebut. Kalau dia itu tidak ikhlas, maka bagaimana caranya supaya dia itu ikhlas? Misalkan mengganti barang yang telah hilang, yang telah sudah dimakan, ya maka harus mengganti. Karena dia itu sudah pernah mencuri atau sudah pernah gasap misalkan. Maka bagaimana caranya? Dia itu harus halal, memberikan halal kepada kita, memberikan ikhlas kepada kita, memberikan ridho kepada kita. Maka segeralah falyatahillahu, minta halalnya kepada mereka. Qabla an yakuna dinarun, sebelum dinar dan dirham tersebut ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Artinya sebelum hari kiamat. In kana lahu amalun shalih, kalau misalkan dia itu tidak minta maaf, kemudian dia itu mempunyai amal solih, maka ukhidha minhu biqadri mazlamatihi, maka dia itu diambil amal solehnya tersebut ini dengan kadar zalimnya terhadap orang lain. Jadi amal solih kalau dia itu tidak minta maaf, maka amal-amal soleh yang dia pernah lakukan maka diambil amal solehnya dengan sebagai pengganti kezaliman dia kepada orang lain. Fa illam takun lahu hasanat, sekarang kalau misalkan dia ternyata itu tidak mempunyai amal soleh misalkan, maka ukhidha min sayyiati sahibihi, maka dia itu mempunyai dosa, mempunyai sayyiat kepada sahibnya, kepada saudaranya. Fahumila lahu, yang harus dia pertanggungjawabkan, yang harus dia tanggung. Makanya
Itulah faedahnya daripada silaturahmi, hikmah daripada silaturahmi dan juga halal bihalal. Kemudian tidak mudah orang itu diterima puasanya. Satu, tidak mudah diterima puasanya. Tidak hanya sekedar puasa itu hanya menahan dahaga dan lapar. Makanya dalam hadis Nabi Muhammad SAW, kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi illa al-ju' wal 'atas. Banyak dari kita itu puasanya hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Sehingga kalau misalkan hanya menahan lapar dan dahaga, ya hanya menggugurkan kewajiban puasa saja, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Itu yang disayangkan, itu yang eman-eman di situ. Maka tidak mendapatkan maghfirah ma taqaddama min dzambi, tidak mendapatkan ampunan dari Allah apa-apa yang telah lalu. Itu saja sudah tidak mudah. Maka dari itu di hari yang fitri ini kita benar-benar itu minta maaf kepada orang lain, apalagi yang telah kita zolimi, apalagi yang telah kita berbuat salah, berbuat dosa kepada mereka. Kita benar-benar untuk minta halalnya, minta ikhlasnya, agar di hari yang fitri ini kita benar-benar dalam keadaan fitrah, dalam keadaan kembali ke suci, kembali ke seperti anak kecil lagi. Sekian dari kami, kurang lebihnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.